apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dibuka perdana, ratusan siswa baru mendaftar di Sekolah Rakyat Kota Mataram. Selundupkan puluhan gram narkoba dalam adus, seorang pria ditangkap polisi setibanya di Bandara Bizam. Puluhan hektare tanaman tembakau di Lombok Tengah rusak akibat cuaca, petani desak Pemda cairkan asuransi DBHCT. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ratusan pelajar kurang mampu menjadi siswa perdana Sekolah Rakyat di Kota Mataram yang resmi dibuka pada tahun ajaran 2025 ini. Berlokasi di bangunan Sentra Paramita Kecamatan Labu Api, ratusan siswa yang terdiri dari 4 rombongan belajar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka terlihat antusias mengikuti aneka permainan dan ketangkasan sebagai upaya meningkatkan kekompakan dan mengakrabkan para siswa. Seluruh siswa akan mengenyam pendidikan gratis dengan seluruh biaya hidup mulai asrama, makan, dan kebutuhan sekolah dibiayai oleh pemerintah. Semua fasilitas yang ada di sini diberikan oleh negara secara gratis. Bagaimana agar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua atau masyarakat itu atau wali murid atau wali siswa dari anak-anak kami yang ada di sini 0%. Jadi semua itu dibiayai, dari sandal, dari minyak rambut, dari segala macam, sikat gigi dan sebagainya sudah ditanggung oleh negara. Para guru berharap pembukaan sekolah rakyat dapat menampung lebih banyak siswa tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan gratis demi peningkatan kualitas sumber daya manusia para generasi muda. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah menggelontarkan dana miliaran rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Barat. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekolah akan dibangun di lahan seluas 9 hektare di Desa Kuripan tepat di samping Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Pembangunan sekolah yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo ini menelan anggaran 250 miliar rupiah dan akan dimulai pada bulan September 2025. Meski gedung sekolah belum jadi, sekolah rakyat sudah mulai menerima siswa baru mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan meminjam bangunan sekolah di Kota Mataram dan Kecamatan Narmada. Nanti gimana? Besar nanti tahap 2. Nah, Kuripan tuh 200, 240 tergantung ininya, luasnya. Luasnya kurang lebih 9 hektar. 9 hektar, 9 hektar bisa sampai 250 300. Tapi sudah positif itu Pak Menteri. Insya Allah. Tapi direncanakan tahun depan sudah dibangun di Kuripan. Tahun 2025 September kita harus mulai groundbreaking kerja. Oh, di Kuripan itu. Juni 2026 harus sudah selesai wajib. Totalnya berapa anggarannya Pak? Satu sekolah ya, beda min ya, satu sekolah sekitar 200 sampai 300 miliar. Warga berharap pembangunan sekolah rakyat rampung secepatnya agar warga miskin dapat mengenyam pendidikan gratis. Ini saya sambut baik selaku pemerintah desa, karena ini efek ekonomi. Kita tidak melihat dari sisi pengurangan pertanian, tapi efek ekonomi di warga setempat. Terutama kalau ini betul-betul dibangunkan lokasi sekolah tersebut, maka ekonominya berdampak ke warga masyarakat. Ini kan dikhususkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu untuk bersekolah di sana. Pembangunan sekolah rakyat salah satunya akan dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat dengan konsep satu atap terdiri dari jenjang sekolah dasar dan menengah. Selain mewujudkan sekolah gratis bagi warga kurang mampu, sekolah rakyat diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan peningkatan sumber daya manusia. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Penerimaan calon peserta didik baru di sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Tengah akan dimulai tahun depan oleh pemerintah daerah. Hal itu berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pemda dan pemerintah pusat yang baru merencanakan pembangunan gedung sekolah dimulai pada tahun 2025. Pembangunan gedung sekolah rakyat akan dikonsep secara permanen dengan menyiapkan infrastruktur yang bagus dilengkapi dengan sarana belajar, olahraga, dan asrama. Pemerintah daerah juga menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Desa Pandan Indah yang akan menjadi lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat yang ditargetkan dimulai bulan Agustus 2025 nanti. Sekolah rakyat akan dikonsep menjadi bangunan terpadu untuk 3 jenjang sekolah, mulai SD, SMP, dan SMA dengan 3 rombongan belajar pada setiap jenjangnya. Yang sekolah rakyat rintisan ini mereka menggunakan aset-aset yang sudah ada seperti Sentra Paramita Mataram. Itu wajib mulai menerima siswa tahun ajaran 2025-2026 ini menjadi sekolah rintisan. Nah, sedangkan kita Lombok Tengah masuk menjadi sekolah rakyat permanen. Artinya tahun depan dia mulai menerima murid baru 2026-2027. Sekarang ini mereka dalam persiapan infrastrukturnya. Nantinya sekolah rakyat akan diisi oleh siswa dari warga kurang mampu yang akan dididik secara inklusif di asrama dan gratis tanpa biaya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan buruh pabrik tembakau di Kabupaten Lombok Tengah akan menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah pada tahun 2025. Dana BLT yang dibagikan bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan besaran masing-masing 1,8 juta rupiah per orang. Bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap, Rp300.000 per bulan dan akan diberikan selama 6 bulan. Sasarannya adalah para buruh pabrik tembakau yang terlibat langsung dalam proses produksinya. Sementara para buruh tani tembakau tidak masuk dalam kategori penerima manfaat karena verifikasi data yang belum tuntas. Sasaran kita adalah mereka yang bekerja di pabrik rokok. Karena produksinya pabrik rokok kita Lombok Tengah ini kan tidak terus-menerus. Ketika musim tembakau mereka produksi. Nah, kadang-kadang mereka setelah selesai musim tembakau kemudian produksinya menurun. Nah, ini yang disupport oleh pemerintah daerah dengan dana DBHCHT. Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu surat keputusan Bupati sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan bagi warga penerima manfaat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.